Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas basis data dari modul 1 dan 2. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farda Rizkia Zulfa dengan NIM 2224110103028. Perkenalkan, nama saya Askia Haura Ayasi dengan NIM 22410103082. Dan saya Muhammad Dinda Bastia dengan NIM 222410103022. Baik, kami akan mempresentasikan untuk yang modul 1, basis data modul 1 yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, jadi di sini saya akan membahas modul 1 yang soal 1 ini berisikan tentang identifikasi entiti dan atribut. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu entity. Nah, entity ini adalah sebuah data yang mana data itu bakal dimasukin ke dalam database yang kita buat nanti. Nah, entity itu berupa sebuah tabel. Nah, terus atribut. Atribut itu juga merupakan sebuah data yang bakal kita simpan di database yang berupa sebuah kolom. Oke, next. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini. Di sini kita mengambil nama entity-nya itu bengkel. Yang mana bengkel ini merupakan benda nyata yang dideskripsikan. Bengkel ini menyimpan data tentang identitas dari bengkel tersebut. Nah, kenapa dia dijadikan entity? Itu karena identitas dari bengkel itu tuh kan harus dicatat. Bengkel ini merupakan entity inti. Nah, itu juga harus dicatat. Nah, ketika terjadi suatu pada proses ataupun transaksi jual beli, maka identitas itu sangat perlu dicatat. Nah, atribut yang ada di bengkel ini, kita memasukkan ID bengkel, nama, alamat, pemilik, sama kontak. Nah, setelah itu keterangannya itu nama bengkel. Nah, ada nama bengkelnya itu. Terus alamat ini merupakan multi value yang dapat dipecah menjadi atribut lain seperti nama jalannya, nama gang atau nama kota dan lain sebagainya. Nah, ID bengkel ini merupakan unique identitas. Next. Nah, selanjutnya itu ada nama entitinya itu kita pemilik bengkel. Nah, pemilik bengkel ini kan benda nyata. Nah, di deskripsinya kita mendeskripsikan itu pemilik bengkel ini itu menyimpan data tentang identitas dari pemilik bengkel. Nah, terus alasannya mengapa kita menjadikan dia entity ini karena identitas pemilik bengkel ini harus dicatat. Nah, setelah itu atribut. Nah, atribut yang kita pakai itu ada nama, ada alamat, tempat tanggal lahir, sama nomor teleponnya. Nah, setelah itu keterangannya. Keterangannya itu alamat. Alamat itu merupakan multi value karena dapat dipecah menjadi atribut lagi kayak nama jalannya, nomor jalannya, gangnya, kota, ke negara. Oke, next. Habis itu kita masuk ke suku cadang nama entitinya. Nah, di sini suku cadang itu juga merupakan kategori benda nyata.
Nah, dideskripsikan itu kayak menyimpan tentang data item suku cadang yang tersedia di bengkel. Nah, itu juga harus dicatat ya, guys. Nah, terus alasannya itu dijadikan sebagai entity itu karena suku cadang yang ada di bengkel itu kan harus dicatat untuk kayak mengetahui ketersediaannya. Habis itu ketika pembeli suku cadang harus dicatat juga, sehingga barang terkait itu tuh pokoknya barangnya itu harus dicatat. Terus di sini kita menggunakan atributnya itu nama suku cadangnya, kode, stok, sama harga dari barang tersebut. Keterangannya itu stok barang yang terkait dengan suku cadang yang terjual sehingga berpengaruh pada jumlah stok barang. Next. Nah, terus ada yang namanya transaksi. Nah, transaksi ini merupakan kategori dalam peristiwa yang mana di sini itu menyimpan data tentang hasil transaksi. Nah, data transaksi dari customer-customernya itu. Nah, mengapa kita menjadikan ini sebagai entity? Nah, itu karena hasil dalam transaksi itu kan harus kita catat agar kita tahu pengeluaran stok yang masih ada di bengkel tersebut. Nah, atribut yang kita gunakan ini itu ada nomor faktur, metode pembayarannya menggunakan apa, tanggal transaksinya, waktu, sama kuantum. Nah, di sini itu keterangannya itu saat customer melakukan transaksi tentunya ada berapa data yang dapat diketahui. Contohnya kayak pengeluarannya itu, stoknya, dan lain sebagainya. Terus kuantum yang dicatat tuh berkaitan dengan jumlah stok dari suku cadang yang tersedia. Seperti itu. Next. Nah, terus ada customer. Customer ini merupakan kategori dalam benda nyata, yang dimana ini tuh menyimpan data tentang identitas dari customer. Nah, identitas dari customer itu penting untuk kita simpan. Nah, kita menjadikan ini entity itu karena yang melakukan service itu atau customer itu harus dicatat karena itu kayak merupakan sebuah keterangan adanya melakukan kayak sebuah transaksi seperti itu. Nah, atribut yang kita gunakan ini ada nomor antrian, nama, keluhan, nomor telepon, sama alamatnya. Nah, keterangannya itu kayak ketika kita mencatat sebuah barang, itu kan harus mencantumkan nama customer. Karena setiap melakukan pembelian itu harus mencatat nama customernya itu kayak sebagai bukti. Nah, seperti itu. Tolong di next, Mbak. Nah, terus ada kasir. Nah, kasir ini kan benda nyata yang di mana menyimpan data tentang kasir yang bekerja untuk melakukan transaksi di bengkel. Nah, terus di sini alasan kita menjadikan ini sebagai entity itu karena kasir itu perlu dicatat sehingga dapat mengetahui kasir yang bertugas dalam transaksi, karena yang bertugas sebagai kasir itu kan tidak cuma 1-2 orang, itu kan banyak kasir, jadi itu harus dicatat. Nah, di sini atribut yang kita gunakan tuh kayak nama, ID kasir, sama nomor teleponnya. Keterangannya itu alamat itu merupakan multi value karena dapat dipecah menjadi atribut lain. Seperti tadi, alamat bisa dipecah menjadi nomor jalan, nama kotanya, nomor rumahnya, dan segala macam. Nah, terus ID kasir itu merupakan UID yang tidak bisa disamakan karena setiap kasir itu, setiap orangnya itu memiliki ID yang berbeda-beda. Oke, next. Nah, terus ada
service. Nah, service ini merupakan sebuah abstrak atau peristiwa yang mana kita ini harus menyimpan data tentang proses service kendaraan dari customer tersebut. Nah, kenapa kita menjadikan customer itu menjadi entity, ya karena servis kendaraan itu termasuk memiliki beberapa atribut yang penting dan dapat dimasukkan ke dalam data. Nah, karena dalam servis itu kan kayak banyak macam-macam yang diservis sama customer. Jadi itu harus dicatat karena itu selain sebagai bukti, itu juga penting untuk kita catat, dimasukkan ke dalam datanya itu. Nah, terus atribut yang kita gunakan di situ kayak ID service, jenis service, harga, sama kondisi awal sebelum diservis. Nah, terus keterangannya itu jenis service menjadi atribut redundant. Kondisi awal merupakan atribut multi-value. Next. Next. Nah, terus di sini kita juga nama entity-nya kita ambil dari mekanik, yang mana mekanik ini juga merupakan benda nyata. Nah, di sini kita deskripsinya itu menyimpan data tentang mekanik yang bekerja di bengkel. Nah, alasan kita menjadikan mekanik itu sebagai entity itu karena mekanik yang bekerja di bengkel itu harus dicatat sehingga kita tahu siapa aja mekanik yang bertugas untuk mengerjakan servis ini, untuk mengerjakan perbaikan kendaraan ini, dan kita tahu siapa yang harus melakukan perbaikan pada hari tersebut di bengkel. Nah, atribut yang kita gunakan itu ada ID mekanik, nama, alamat, nomor teleponnya. Nah, ID di sini kan merupakan menjadi seperti tanda pengenalnya itu UID. Nah, habis itu alamat itu merupakan multi value yang dapat dipecah lagi sama seperti yang tadi. Next. Nah, di sini kita juga akan membahas soal nomor 2, yaitu entity dari multi value dan redundant attribute. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang multi value dan redundant attribute. Nah, entity dari multi value itu merupakan nilai yang nilai multi value-nya itu bisa lebih dari 1, sehingga biasanya itu kita itu diperlukan entity baru. Nah, kalau redundant attribute itu biasanya nilai multi value-nya itu sama dan biasanya itu nilai multi value-nya itu kayak berulang seperti itu. Oke, next. Nah, bisa kita lihat seperti tabel yang ada di sini. Di sini itu kita menggunakan nama entity-nya itu merek. Nah, merek ini merupakan benda nyata. Karena itu kayak nama merek dari setiap kendaraan yang melakukan servis. Nah, di sini dideskripsikan itu kayak menyimpan data tentang merek kendaraan. Nah, terus alasan kita menjadikan ini sebuah entity karena supaya kita tuh tahu merek apa aja yang datang ke bengkel kita, merek apa aja melakukan servis di bengkel kita. Nah, atribut yang kita gunakan itu ID merek sama jenis mereknya. Habis itu keterangan yang kita berikan di sini kayak tidak bisa menjadi atribut karena bisa multi value dan redundant atribut. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini kita juga akan membahas soal nomor 3 yang mana soal nomor 3 ini merupakan atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Next. Nah, bisa kita lihat 2 contoh yang ada di
tabel ini. Yang pertama di sini nama atributnya itu kondisi awal. Ini kayak kondisi awal sebelum terjadi apa-apanya itu. Tuh, terus nama entity-nya itu service. Nah, kenapa kita tidak bisa menjadikan ini alasan untuk dijadikan sebuah atribut entity yang terkait? Karena ini menyebabkan multi-value atribut pada entity service. Karena bisa saja yang memiliki beberapa kondisi, kan kayak dalam kendaraan itu kayak mungkin dalam ketika melakukan servis itu yang ingin diservis itu nggak cuma satu dua gitu kan, banyak. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu ada yang kedua yang nama atribut itu keluhan, yang menjadi entitinya itu customer. Nah, ini juga mengapa kita tidak menjadikan ini sebagai alasan tidak dijadikannya atribut di entity yang terkait, karena ini menyebabkan multi value atribut kepada entity customer. Karena bisa saja keluhan yang dialami pada kendaraannya tuh tidak hanya satu, karena kan kita di sini melayani banyak customer ya. Jadi kurang lebihnya itu bisa aja di komplain sama customer. Jadi kita kayak menerima komplain tuh nggak cuma satu dua orang aja, jadi itu kayak banyak yang pasti ngekomplain gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya ini bakal dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya merupakan modul 1 soal nomor 4, yaitu menentukan primary dan secondary UID dari entity. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang primary dan secondary UID dari suatu entity. UID sendiri seperti namanya, singkatannya yaitu Unique Identifier. Seperti namanya, UID bersifat unik. Dan UID itu merupakan suatu kumpulan atribut yang dapat digunakan untuk identifikasi atau menunjukkan pada satu instance secara tepat. Dan di dalam UID ini tidak boleh ada dua instance yang memiliki dua UID yang sama. Nah, di dalam UID itu terdapat primary UID yang biasanya disebut PK atau primary key, dan ada secondary UID yang biasanya disebut dengan UK atau unique key. Next. Nah, tambahan di dalam UID itu bisa menggunakan artificial atau natural, yang dimana artificial sendiri itu atribut buatan yang sengaja ditambahkan pada suatu entity, dan natural sendiri itu suatu atribut alami yang sudah ada. Di sini pada entity pertama yaitu bengkel, UID-nya itu ID bengkel dengan menggunakan artificial dan menjadi primary ID. Lalu di bengkel juga ada kontak yang menjadi natural dan menjadi secondary UID. Setelah itu yang kedua yaitu entity suku cadang. Di sini entity suku cadang memiliki satu UID yaitu kode dengan menggunakan UID natural dan dimasukkan ke dalam primary UID. Selanjutnya yang ketiga yaitu transaksi, entity transaksi. Dengan satu UID yaitu nomor faktur dengan menggunakan natural dan dimasukkan ke dalam primary UID. Selanjutnya yang keempat yaitu entity customer dengan satu UID
yaitu nomor antrian. Dengan menggunakan UID artifisial dan termasuk primary UID. Next. Nah, yang kelima itu terdapat entity kasir. Nah, di sini ada dua UID, yaitu ID kasir dengan menggunakan artifisial dan termasuk primary UID. Lalu yang kedua yaitu nomor telepon. Nah, nomor telepon sendiri ini merupakan natural dan masuk ke dalam secondary UID. Yang keenam merupakan entity service. Entity service memiliki satu UID, yaitu ID service, yang merupakan yang menggunakan UID artifisial dan masuk pada primary UID. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu kendaraan dengan satu UID, yaitu nomor polisi, masuk ke dalam natural dan termasuk primary UID. Kemudian yang kedelapan adalah mekanik, entity mekanik dengan dua UID, yaitu ID mekanik yang menggunakan artifisial dan masuk ke dalam primary, yang digunakan primary UID. Lalu yang kedua nomor telepon masuk ke dalam natural sebagai secondary UID. Nah, contoh sendiri dari artifisial itu seperti ID seumpama ID suku cadang. Suku cadang sendiri itu biasanya itu setahu saya itu yang pertama itu contohnya ya 0396 KZL 350. Nah, 0396-nya itu merupakan kode suku cadangnya, lalu KZL itu kode kendaraan, dan 350 itu merupakan kode warnanya. Nah, next. Mbak, permisi. Nah, selanjutnya modul 1 soal 5, yaitu menentukan relationship antar entity. Nah, relationship ini merupakan suatu hubungan atau asosiasi antar dua entity. Next. Next. Nah, di sini kita menemukan 7 relationship. Di sini yang pertama yaitu entity bengkel yang berrelationship dengan transaksi. Nah, selain itu bengkel juga berrelationship dengan kasir. Dan bengkel juga berrelationship dengan mekanik. Nah, jadi bengkel tersebut memiliki hubungan dengan transaksi, lalu juga ada hubungan dengan kasir dan mekanik itu sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu entity suku cadang. Nah, di sini entity suku cadang itu memiliki relationship atau hubungan dengan service. Nah, kayak umpamanya itu suku cadang itu apa aja yang diberikan suku cadang dalam service gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu entity transaksi. Di sini entity transaksi itu berrelationship dengan service juga. Seperti itu dalam transaksi itu biasanya tercatat service, jadi mempunyai hubungan. Lalu yang selanjutnya adalah entity customer. Nah, di sini entity customer ini berhubungan atau berrelationship dengan service. Nah, contohnya itu seperti customer itu melakukan suatu peristiwa atau menservis kendaraan pada bengkel. Nah, selanjutnya ada entity kendaraan. Di sini berrelationship dengan servis juga. Contohnya itu seperti kendaraan yang diservis di bengkel. Next.
Selanjutnya yaitu modul 2. Next. Nah, di modul 2 soal nomor 1 yaitu memberikan sebuah nama pada relationship atau hubungan tersebut. Next. Nah, di sini dari 7 relationship tadi, nah, kita memberikan nama pada relationship. Yang pertama yaitu entity bengkel, yaitu dengan pemberian nama melakukan transaksi. Jadi bengkel itu melakukan sebuah transaksi atau beberapa transaksi. Lalu bengkel juga berrelationship dengan kasir, yaitu bengkel memiliki kasir. Nah, jadi setiap bengkel itu memiliki kasir. Lalu bengkel juga berrelationship dengan mekanik. Jadi di sini kami beri nama memiliki dengan bengkel. Jadi bengkel itu memiliki mekanik. Selanjutnya di sini entity suku cadang. Nah, entity suku cadang ini memiliki relationship dengan service. Nah, suku cadang ini ditawarkan service. Jadi suku cadang apa aja yang dibutuhkan saat service. Lalu entity ketiga yaitu transaksi dengan berrelationship dengan bengkel. Nah, sebaliknya dengan bengkel yang berrelationship dengan transaksi, itu transaksi dilakukan di bengkel itu. Lalu saja entity customer. Nah, entity customer ini customer melakukan service. Jadi pada suatu bengkel itu seorang customer dapat melakukan service. Yang selanjutnya yaitu entity kasir ya. Nah, di sini entity kasir tersebut memiliki relationship dengan bengkel. Seperti sebelumnya yang bengkel memiliki relationship dengan kasir, di sini kasir sendiri dimiliki bengkel. Nah, sama seperti mekanik. Jadi selanjutnya yaitu entity service. Di sini entity service sendiri memiliki 3 pemberian nama relationship, yaitu pertama service yang relationship dengan suku cadang, yaitu service menawarkan suku cadang. Nah, jadi suku cadang apa aja yang didapatkan pada saat proses service, seperti suku cadang oli ataupun knalpot atau yang lain. Nah, di sini selanjutnya service yang berrelationship dengan customer, yaitu service dilakukan oleh customer. Nah, di sini maksudnya customer itu melakukan service pada suatu bengkel. Nah, selanjutnya service diperlukan oleh kendaraan. Nah, di sini setiap kendaraan itu memang perlu servis agar tidak rusak. Selanjutnya, entity kendaraan yang memiliki relationship dengan servis, yaitu kemudian nama memerlukan. Jadi kendaraan memerlukan servis. Nah, setiap kendaraan seperti yang saya katakan tadi, yaitu kendaraan memerlukan servis. Kemudian entity mekanik. Entity mekanik sendiri memiliki satu relationship, pemberian nama relationship, yaitu dengan bengkel. Mekanik dimiliki bengkel, seperti kasus. Next. Dan udah yaitu menentukan optionality entity pada setiap kasus. Jadi sebelum itu optionality itu suatu pilihan. Yaitu ada 2, wajib dan tidak wajib. Next. Nah, yang pertama yaitu entity bengkel. Yang pertama yaitu relationship antara bengkel dan mekanik. Nah, di sini bengkel itu sendiri wajib
optionality wajib karena setiap bengkel itu memiliki mekanik. Lalu sebaliknya mekanik itu merupakan optionality tidak wajib. Nah, kenapa? Karena setiap mekanik itu bekerja di bengkel. Nah, lanjutnya yang kedua yaitu relationship bengkel antara bengkel dan kasir. Di sini kami menentukan bengkel yaitu optionality wajib karena setiap bengkel itu memiliki kasir. Untuk melakukan sebuah transaksi itu, proses bisnis transaksi tersebut. Lalu kasir sendiri itu merupakan opsional tidak wajib karena setiap kasir itu belum tentu bekerja di suatu bengkel. Next. Nah, selanjutnya itu relationship antara bengkel dan transaksi. Di sini bengkel itu merupakan opsional tidak wajib. Nah, dikarenakan setiap bengkel tersebut belum tentu melakukan transaksi setiap harinya. Nah, sebaiknya transaksi itu optionality wajib. Nah, karena setiap transaksi itu memerlukan data bengkel seperti nama bengkelnya, nanti nomor fakturnya gitu. Lanjutnya itu relationship suku cadang antara suku cadang dan servis. Nah, suku cadang sendiri merupakan optionality wajib karena suku cadang tersebut ada pada proses servis. Nah, suku cadang apa yang dibutuhkan gitu. Nah, selanjutnya servis merupakan optionality tidak wajib. Nah, alasannya karena tidak semua servis merupakan suku cadang. Nah, next. Nah, selanjutnya relationship service dan kendaraan. Nah, servis ini merupakan optionality wajib karena servis memerlukan kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan ya servis gimana ya? Tidak akan terjadi suatu relationship. Lalu kendaraan itu opsional tidak wajib karena setiap kendaraan itu yang ada di bengkel memerlukan servis. Nah, selanjutnya relationship service dan customer. Di sini service itu opsional wajib karena setiap service pasti memerlukan customer dan sebaliknya customer itu opsional tidak wajib karena setiap customer belum tentu membutuhkan service. Next. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh yaitu relationship service dan transaksi. Di sini service itu merupakan opsional tidak wajib karena service belum tentu melakukan transaksi. Contohnya kadang ada yang memberi suatu free atau gimana tidak membayar gitu kan, tidak melakukan sebuah transaksi. Nah, sebaiknya transaksi itu opsional wajib karena transaksi pasti dilakukan setelah melakukan suatu proses service. Nah, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya